Ya, kembali di Net 5, ada banyak menu pilihan untuk lebaran. Dan bagi warga Betawi ini, pilihan salah satunya itu dodol, menjadi penganan yang selalu diburu untuk merayakan hari istimewa berkumpul bersama keluarga. Iya, meskipun semakin sulit ditemui, masih ada segelintir warga ibu kota yang menjaga warisan kuliner khas ini agar tetap bisa dinikmati masyarakat. Berikut ini liputannya. Siapa tak kenal makanan legit nan manis ini? Ya, dodol. Makanan ini menjadi ciri khas beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya bagi masyarakat Betawi asli di Jakarta. Fauzi misalnya, pria ini biasa membeli dodol khas Betawi di daerah Condet, Jakarta Timur. Biasanya ia membeli dodol saat acara-acara khusus seperti Lebaran. Setiap acara mau Idul Fitri ini, Lebaran. Kenapa tuh Pak? Ya buat kasih orang tua gitu. Begitu juga dengan Suryani. Ia biasa membeli dodol dalam jumlah besar sebelum Idul Fitri tiba. Sering, setahun sekali buat THR. Kadang-kadang beli 10, 20 saya di sini tempat Bu Haji. Yang saya kenal cuma di sini doang. Dodol menjadi oleh-oleh unik untuk kerabat karena kudapan manis ini sudah jarang ditemui. Di Jakarta, dodol khas Betawi hanya ada di beberapa lokasi yang memang masih banyak dihuni warga Betawi asli. Misalnya di Condet dan Setu Babakan. Dua wilayah ini memang disebut sebagai pusat kebudayaan Betawi. Udah berapa tahun dari yang udah rame aja tahun 80, 85 dah. Mulai rame dah, dikit-dikit rame terus dah tuh. Ya kita buat acara yang orang sedekahan mesen. Terus kita juga keliling dagangin di rumah dikit-dikit. Ada pesanan kita bikin. Ramenya paling kalau tahun baru, Natal, Lebaran Haji, Lebaran Syawal itu rame. Baik di Setu Babakan maupun di Condet, dodol hanya dijual di tempat. Tidak ada cabang di daerah lain ataupun sistem agen. Ini karena stok dodol tidak mencukupi. Dodol yang diproduksi habis pada hari yang sama. Juani, warga Betawi asli yang bertempat tinggal di Setu Babakan ini, merupakan generasi kedua dalam keluarga Betawi. Ia meneruskan keahlian orang tuanya membuat dodol Betawi. Sejarahnya dulunya ibu saya yang bikin. Terus udah dia nggak ada umur, saya suruh lanjut. Orang dianya pesen sama saya, jangan berhenti usaha ini, harus dilanjut. Semua pekerja yang membuat dodol merupakan saudara dan kerabat Juani. Membuat dodol menjadi tradisi turun-temurun dalam keluarga mereka. Proses pembuatan dodol Betawi sendiri cukup rumit dan memakan waktu lama. Bahan-bahannya adalah santan, tepung ketan, dan gula merah. Gula dipanaskan di atas api hingga meleleh. Setelah gula meleleh, kemudian disaring. Selain gula, santan juga harus disaring. Kemudian tepung ketan diuleni dengan santan. Tidak seluruh santan, namun hanya sebagian saja. Sebagian lagi dimasukkan ke dalam kuali hingga menjadi minyak. Setelah itu gula merah dimasukkan ke dalam santan tadi, lalu diaduk-aduk. Terakhir masukkan adonan tepung dan santan tadi ke dalam kuali. Lalu diaduk terus selama 7 jam hingga menjadi dodol. Dimasaknya selama 7 jam. Cuma yang kerja itu kadang-kadang sempet, kadang-kadang enggak gitu. Alat untuk mengaduk dodol pun unik. Adukannya super besar, dibuat sendiri dari kayu aren. Adukan harus dilapisi tali rapia dahulu agar dodol tidak menempel di kayu. Proses mengaduk selama 7 jam dilakukan bergantian. Mengaduknya sendirian tentu akan sangat menguras tenaga. Proses memasak yang panjang ini juga sekaligus sebagai proses pengawetan alami. Dodol memang bisa tahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan jika disimpan di dalam kulkas.
Untuk membuat dodol juga dibutuhkan tempat yang luas karena kuali yang digunakan cukup besar. Tungkunya pun dibuat sendiri sesuai dengan ukuran kuali. Juani menggunakan kayu pohon rambutan untuk memasak dodol. Ada alasan khusus mengapa harus pohon rambutan. Itu pengaruh rasa, sangat pengaruh rasa. Kalau pakai kompor itu rasanya jauh, atau pakai teflon juga jauh. Kalau pakai ini rasanya lain, beda. Untuk stok dodol sebelum Idul Fitri dibutuhkan 3 pohon rambutan seharga sekitar 3 juta rupiah. Melihat cara pembuatannya, rasanya wajar jika dodol menjadi langka. Pembuatan yang rumit dan lama membuat orang tidak sanggup membuatnya. Hanya orang-orang tertentu yang memang sudah terbiasa membuat dodol selama bertahun-tahun yang mampu membuatnya. Selain itu, minimnya lahan luas juga berpengaruh untuk membuat dodol. Selain itu, makin maraknya kuliner modern, kuliner tradisional seperti dodol pun makin dilupakan. Anak muda zaman sekarang tidak lagi berkeinginan belajar memasak makanan tradisional. Tahu sih, tapi belum pernah makan. Bentuknya juga nggak tahu sih. Belum pernah sih, belum pernah makan. Bentuknya pun juga belum tahu. Tapi kalau yang dodol biasa, pernah makan juga. Kayak dodol Garut. Tapi kalau yang Betawi sama sekali belum tahu. Baik Juani maupun Mamas, keduanya adalah pelestari makanan tradisional. Mereka pun ingin agar generasi penerus mereka terus melanjutkan usaha pembuatan dodol Betawi ini agar tidak punah di kemudian hari. Dia pesan kalau emak nggak ada, jangan dilupain, ini dilanjutin gitu. Walaupun gotong royong, iya. Kalau mau mampu sendiri, silahkan sendiri.